Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir bakal calon kepala daerah yang hanya ingin mendompleng nama melalui partainya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan semua calon kepala daerah termasuk bakal calon kepala daerah yang diusung agar tidak setengah hati untuk ikut dengan partainya di Pilkada serentak 2024. Megawati mengaku ingin memastikan agar para pihak yang maju lewat PDIP tak hanya mendompleng. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing. Karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Sehari jelang pendaftaran Pilkada serentak, PDI Perjuangan belum mengumumkan nama Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Santer beredar PDIP akan mengusung Anies Baswedan, Rano Karno. Untuk membahas peluang PDI Perjuangan mengusung Anies, kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat petang Mas Seno, Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, Mas Seno. Selamat sore Mbak. Mas Agung, selamat sore. Ya. Mas Seno, Pak Anies udah bertemu dengan Bu Mega pagi tadi. Hasilnya seperti apa? Ya, pertemuannya kan terjadi tidak dengan Ibu Ketua Umum, tapi tadi ada foto yang beredar disampaikan sudah viral bahwa Pak Anies bertemu dengan Pak Rano Karno. Tapi kan beberapa hari yang lalu juga sudah ada pertemuan secara formal yang terjadi di DPD PDI Perjuangan Jatim. Jakarta maksud saya. Artinya apa? Artinya secara proses sebagai partai yang mengedepankan kelembagaan partai, proses komunikasi politik itu kami lakukan. Tidak hanya kepada Pak Anies secara eksklusif, tetapi di berbagai daerah, kalau ada tokoh eksternal partai yang masuk ke dalam radar, tentu harus melakukan komunikasi politik secara formal kepada kami. Dan tentunya sebagai partai yang berasas kaderisasi, kita punya dalam tanda kutip syarat-syarat tertentu. Tidaknya syarat-syarat yang itu berlaku secara umum, yaitu taat pada konstitusi, taat pada ideologi, taat kepada platform perjuangan partai, yang seharusnya semua partai pelopor melakukan itu. Sehingga tentu saja proses komunikasi itu membicarakan hal-hal semacam itu. Persoalan apakah keputusan rekomendasi diserahkan kepada Pak Anies atau bukan, itu ranah DPP partai. Oke. Tapi Pak Anies sudah bertemu dengan Bu Mega tadi pagi ya? Untuk mengkonfirmasi ya? Pertemuannya dengan Pak Rano yang viral. Oke. Nah, kalau tadi Pak Anies sudah berbaju kemeja merah, apakah memang tadi tidak jadi diumumkan atau memang belum terjadwal untuk DKI Jakarta hari ini? Belum terjadwal karena kan masih ada setidaknya 11 daerah. Itu yang belum kami umumkan. Sudah ada 534 daerah dari 545 yang kami umumkan, dan kami bersyukur karena sekitar hampir 50% calon yang kami umumkan itu adalah dari seluruh calon yang akan bersaing itu kader PDI Perjuangan. Jadi masih tinggal 11 termasuk Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian ada lagi Jawa Barat, termasuk kota seperti Solo juga belum. Mas Seno, kalau tadi Anies bertemu dengan Mas Rano gitu ya, tapi akan terjadwal tidak untuk bertemu dengan Bu Mega? Kalau nanti keputusan DPP partai adalah mengusung tokoh siapapun, apalagi Jakarta sebagai center of political gravity, pasti akan ada penjadwalan untuk bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Tetapi nanti menunggu nama yang muncul yang final terlebih dahulu. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda membacanya, tadi sudah diumumkan beberapa
nama bakal calon kepala daerah untuk beberapa daerah yang diusung PDI Perjuangan. Apa yang membuat PDI Perjuangan hingga saat ini belum mengumumkan nama untuk Jakarta? Iya, pertama ada persoalan teknis ya. Kalau tadi Mas Seno bilang ini belum waktunya, tapi juga ada persoalan politis di mana memang tidak mudah bagi seorang Anies yang punya cerita di masa lalu untuk langsung bisa dideklarasikan oleh PDIP. Mesti di internal ada tarik-menarik ya, ada dinamika yang cukup kencang mungkin ya, sehingga memang ada penundaan untuk mengumumkan Anies bersama Rano Karno hari ini seperti itu. Jadi ini yang akan kita lihat drama ini ke depan. Apakah memang nama Anies akan tetap diusung? Karena saya juga sudah mendengar arahan ada nama Mas Pramono dan Rano Karno yang mengemuka beberapa menit yang lalu. Jadi kita akan lihat apakah memang klausul yang diberikan oleh PDIP kepada Mas Anies ya, yang saya lihat ujungnya sepertinya perlu di KTA-kan PDIP, Mas Eno ya. Nah, itu sebagai syarat karena tadi Ibu Airin berapa kali disinggung untuk masuk ke PDIP secara kafah ya, secara paripurna ya, ber-KTA seperti itu pakai baju merah hitam. Iya. Mas Anies ada arahan demikian juga seperti itu Mbak Cindy. Gimana tuh Mas Seno? KTA menjadi syarat utamakah untuk diusung oleh PDI Perjuangan? Karena tadi juga disinggung harus memakai baju merah hitam. Ini adalah bahasa kiasan. Dan di satu sisi Bu Mega juga sempat menyebut bahwa jangan hanya mendompleng. Ya Mas Seno. Kalau kita itu partai yang berasas mau sama mau, harus didasarkan atas sama-sama ingin, kesadaran dari diri masing-masing. Jadi kalau itu sifatnya adalah kawin paksa politik, ya sebaiknya tidak. Bu Mega kan clear, tapi kalau itu memang dari kesadaran ingin berjuang bersama PDI Perjuangan, ingin melakukan internalisasi nilai, mengikuti proses kaderisasi sebagai kader yang ber-KTA, tentu kita akan sangat gembira. Tetapi kalau itu dipaksakan sebagai satu keharusan, kita tidak mengharapkan ada paksaan bagi orang per orang tertentu. Apalagi di Jakarta, bukannya kenapa, tetapi kita melihat bahwa banyak sebenarnya nama-nama kader PDI Perjuangan yang memang berproses di PDI Perjuangan yang juga selalu muncul di survei. Jadi prosesnya kami berjalan, kami terbuka kepada semua orang, tetapi tentu harus berdasarkan kesadaran dan keinginan masing-masing. Tidak mungkin hanya dari paksaan demi paksaan, karena bahaya kader organik saja kami memproses, ada yang bisa balelo dan tidak nurut, itu ceritanya macam-macam, banyak gitu ya. Apalagi kalau ini karena lahir dari kawin paksa, akan lebih berbahaya untuk masa depan. Ya. Jadi Mas Seno, kami terus matangkan. Mas Seno, tapi pertimbangan paling mendasar dari PDI Perjuangan, khususnya untuk Pilkada Jakarta, itu apa sih? Lebih ke yang penting memenangkan daerah Jakarta, atau ideologinya yang diperkuat? Kalau di PDI Perjuangan saya rasa kita punya portofolio politik memegang teguh prinsip tentang Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran yang pasti akan menang. Dan itu bukan hanya persoalan how to win the election, tetapi juga persoalan bagaimana konsisten pada prinsip dan nilai-nilai yang kita selama ini punya komitmen untuk memegang teguh itu. Termasuk juga komitmen untuk how to govern yang baik. Memimpin Jakarta tentu butuh kemampuan yang multiple, kemampuan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kemampuan melakukan kerja-kerja teknis birokratis. Itu yang tentu menjadi variabel. Komitmen terhadap kebinekaan, komitmen terhadap substansi nilai demokrasi, itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi bukan sekedar menang kalah. Karena kalau bicara menang kalah saja, saya rasa keputusannya tidak akan sulit untuk PDI Perjuangan mendukung nama-nama. Kami melakukan proses yang panjang, fit and proper yang berjenjang, karena memang bukan hanya persoalan menang kalah yang kami bahas. Itu, Mbak. Oke, kalau Mas Agung melihatnya gimana? PDIP ini lebih mementingkan ya kita harus menang di Pilkada serentak 2024 ini, atau saat ini pertimbangannya adalah bagaimana membawa PDIP untuk memastikan ideologi dari PDIP tetap terjaga? Iya, saya kira ada dua hal yang perlu kita garis bawahi di sini yang menjadi realitas politik kita sekarang. Pertama, memang ketika nama Anies mengemuka di Jakarta bersama PDIP, ada common sense yang terbentuk. Common sense itu apa? Perasaan senasib, penanggungan, dalam tanda petik sependeritaan karena dipojokkan oleh hegemonik Kim Plus. Nah, saya kira dari sana kemudian nama Anies akhirnya mengkerucut dan bisa ketemu dengan Mas Rano ya, dengan fotonya yang viral tadi. Nah, common sense ini kemudian terbentuk yang akhirnya menuju common enemy.
Siapa common enemy-nya dalam konteks ini? Itu adalah Kim Plus. Nah, bila dirujuk dari itu semua, saya kira nama Anies ini potensial diusung. Kenapa? Karena memang secara kuantitatif, baik di survei, elektabilitas maupun approval ratingnya cukup baik. Nah, berbanding dengan kader-kader PDIP yang selama ini kita lihat cukup juga kompetitif, namun belum bisa melampaui elektabilitas Mas Anies seperti itu. Ya. Nah, yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah PDIP ini kan partai kader, ya, partai yang benar-benar punya sistem meritokrasi yang sangat ketat, sangat jelas, sehingga approval rating, elektabilitas saja tidak cukup. Nah, apalagi Mas Anies punya cerita yang saya kira identik dengan isu-isu identitas yang kemarin belum tuntas. Nah, itu yang menjadi pertimbangan berat. Namun harus diakui common enemy ini lebih besar ketimbang segala rupa teknis tadi. Yang itu saya kira perlu PDIP pertimbangkan karena nama-nama kader PDIP tadi tidak memperluas ceruk pemilih ataupun ceruk secara elektoral. Ya, kalau di survei itu, kalau di cross tabulasi data, Mas Anies itu punya basis yang sangat oke di misalkan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Sementara PDIP, misalkan kita ambil Pak Ahok, itu bagus di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, kalau ini berpadu padan, ini akan melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, bila tidak, ini bahaya. Karena lawannya, RK Suswono itu bisa yang menggunakan isu-isu politik identitas, basis-basis yang memang bisa direngkuh ketika masa kampanye berlangsung dengan sangat maksimal. Artinya peluang kemenangan yang sudah di depan mata bersama Anies bisa tereduksi. Nah, saya kira di luar itu semua PDIP punya ya cara pengambilan keputusan paling objektif agar apa? Agar kemenangan terjaga, kemudian posisi strategis mereka di mata Kim Plus juga setara, bahkan bisa lebih baik kalau mereka menang di banyak pilkada. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana PDIP juga bisa mengkader, karena ini bisa juga branding PDIP, karena ceruk pemilih Aniesnya sedikit banyak akan memberikan efek elektoral ke PDIP, bahwa PDIP ini terbuka untuk siapa saja, ya, termasuk pemilih-pemilih yang selama ini identik dengan pemilih Islam perkotaan seperti itu. Oke, Mas Eno, senasib dan common sense, benar tidak seperti itu? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, dan saudara, hingga sore hari ini PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa bakal calon kepala daerah untuk Jakarta, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kita masih Jawa Barat. Dan kita masih membahasnya bersama Seno Bagaskoro, politisi PDIP, dan juga Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Mas Seno, selain ini kan santer terdengar Anies Baswedan yang akan diusung PDI Perjuangan dari luar partai. Saat ini ada nama lain yang kuat atau sama kuatnya atau lebih kuat dari Anies tidak? Ya, nama-nama itu kan sudah dari awal dijaring dan kami umumkan nama-nama yang potensial. Termasuk kalau dari kader kami dari awal ada Pak Basuki Cahayapurnama, lalu ada dari jajaran kabinet misalnya ada Pak Aswar Anas, ada Bu Risma, bahkan dulu Jenderal Andika pernah tersebut juga di Jakarta, lalu juga ada Mas Pramono Anung. Untuk daftar yang bicara tentang sebagai cawagup misalnya ada nama seperti Pak Rano Karno, Sidul. Lalu ada juga misalnya nama seperti Pak Prasetyo Edy. Jadi ini nama-nama yang memang identik dengan Jakarta. Nah, tapi yang paling kuat dari sejumlah nama-nama tersebut siapa, Mas Seno? Yang paling kuat yang nanti direkom oleh Ketua Umum. Itu nanti yang paling kuat. Nah, tetapi prinsipnya gini, jadi kuat itu bukan hanya satu nalar ya. Kalau di pilkada itu kan ada beberapa nalar yang digunakan. Setidaknya nalar kualitatif itu ada di persoalan tentang kebangsaan, ideologi, tentang komitmen, dan seterusnya. Sedangkan nalar kuantitatif misalnya bicara kepada kemungkinan-kemungkinan angka-angka survei, kemudian jumlah teman, dan seterusnya. Nah, ini yang dua ini harus terpadu. Nah, kalau bicara common enemy dan common sense yang tadi disampaikan Mas Agung, sebenarnya saya mau klarifikasi, common enemy kita itu bukan Kim Plus. Kim Plus itu kami anggap, Mas Agung, yaitu hak politik mereka, itu keputusan mereka masing-masing untuk bisa mengusung sendiri. Common enemy kita itu adalah intervensi Raja Jawa. Itu common enemy kita. Kita merasa bahwa partai-partai politik jika sudah dicawe-cawe dengan intervensi Raja Jawa, maka aktor non-parpol ini menjadi satu hal yang bermasalah. Dan disitulah irisan kami bertemu dengan misalnya tokoh seperti Pak Anies Baswedan. Prinsipnya di situ sebenarnya. Oke, tapi kalau sejauh ini untuk melihat kondisi saat ini yang terjadi,
Untuk Bu Mega sendiri lebih suka nama mana dan apakah akan mengusung kader sendiri atau tidak apa-apa bagi Bu Mega untuk mengusung kader di luar partai? Mas Eno. Baik, saya akan ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, kalau dilihat-lihat dari tadi sudah disebutkan bahwa yang dilawan adalah bukan Kim Plus. Nah, kalau dilihat dari kondisi ini, mana yang paling menguatkan PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta? Nama siapa? Audionya mohon maaf, Mas Agung. Secara ideologis otomatis yang diutamakan kader. Tapi kalau secara pragmatis otomatis non kader, ya ada nama Anies Baswedan seperti itu. Nah, tapi kan dalam situasi seperti ini kader non kader ini menjadi relatif ya. Kalau saya lebih suka bagaimana keduanya bisa dikawinkan dan bisa memberikan kekuatan yang besar bagi PDIP ketika mengusung paket calon ya, gubernur maupun wakil gubernur saat pilkada nanti. Karena yang dihadapi ini memang kan koalisinya gemuk, kemudian figurnya baik Ridwan Kamil maupun Suswono itu merupakan figur yang cukup komprehensif juga. Ridwan Kamil punya elektabilitas, ya walaupun masih di bawah Anies dan Ahok, tapi di saat yang sama Suswono ini punya mesin partai yang solid. Nah, idealnya PDIP juga bisa menggabungkan dua nalar itu. Nalar kualitas figur yang punya elektabilitas dan nalar mesin partai. Nah, dan yang paling penting kemudian pasangan yang diusung PDIP ini memang solid dan punya daya tahan politik terhadap gempuran beragam isu. Apakah isu-isu soal primordial, isu-isu soal kesejahteraan masyarakat, maupun isu-isu yang relevan lainnya dengan kondisi Jakarta hari ini. Mengapa? Karena belajar pengalaman 2017, di sana PDIP kecolongan, dan harapannya di 2024 ini jangan sampai terulang lagi. Dan apalagi di sini sudah ada sosok yang memang relevan untuk dijagokan seperti itu. Nah, itu yang memang ada pertemuan di mana aspirasi publik ataupun masyarakat memilih Jakarta dengan kondisi politik yang hari ini yang tadi saya sampaikan common sense itu dalam nama Anies Baswedan seperti itu. Mas Eno, tadi sempat belum terjawab. Saat ini melihat kondisi saat ini PDI Perjuangan akankah mengusung kader sendiri atau Ibu Mega tidak apa-apa jika untuk Jakarta mengusung orang dari luar partai? Mas Eno, mohon maaf. Kolaborasi, kerjasama politik dengan tokoh-tokoh di luar internal partai itu juga bisa dilakukan sebagai bentuk terobosan dan kerjasama politik dengan pihak-pihak di luar internal. Di Jakarta apakah menutup kemungkinan? Tentu tidak. Ada potensi kami dapat mengusung kader dari luar atau dari dalam. Nah, persoalannya kan satu, kader internal kami itu nanti posisinya di calon gubernur, calon wakil gubernur, atau kedua-duanya. Nah, ini yang sedang kami tajamkan. Tetapi kami pastikan bahwa akan ada kader internal kami yang ikut berkontestasi di dalam Pilkada Jakarta. Bahwa namanya hari ini tentu kami masih belum bisa sampaikan, kami tidak mau DCI Kerso, Ketua Umum sebagai yang memiliki kewenangan, tetapi proses itu berjalan. Dan itu tidak menutup kemungkinan bagi siapapun untuk bisa bekerja bersama dengan PDI Perjuangan. Asalkan nurut dengan ideologi Pancasila, dengan konstitusi UUD 45, dengan platform partai, dan taat pada komitmen, tidak berubah-ubah. Kalau figur Anies Baswedan sesuai tidak dengan nurutnya PDI Perjuangan ini? Ya seperti yang tadi disebutkan, nurut dengan ideologi, platform, dan lain sebagainya. Yang sedang kita bicarakan di DPP partai, artinya apakah nanti pengalaman panjang bicara tentang politik di Jakarta dengan pengalaman kita pernah berkontestasi dengan Pak Anies itu tentu merupakan suatu pengalaman politik yang tidak boleh kita lupakan. Itu ada di dalam sejarah bangsa Indonesia. Tetapi kan setelah Pilgub kemarin itu kita tidak berjalan di ruang hampa politik. Artinya ada peristiwa demi peristiwa yang susul menyusul, termasuk yang paling signifikan adalah Pilpres 2024. Dan di sanalah kita punya concern yang sama tentang politik melawan nepotisme, politik melawan semangat anti demokrasi, politik yang berusaha untuk menggunakan cawe-cawe intervensi kekuasaan Raja Jawa. Nah, concern-concern itulah yang kemudian menjadi irisan concern yang sama yang kita miliki misalnya dengan tokoh seperti Pak Anies. Jadi rasionalisasinya ada di sana. Tetapi kan menentukan calon pemimpin untuk Jakarta, memberikan rekomendasi partai itu tidak bisa hanya satu variabel. Variabel lain itu harus kami uji, sehingga tentu
Jakarta menjadi salah satu daerah yang belum bisa kami umumkan hari ini. Prinsipnya di situ, Mbak. Oke, Mas Agung, ini kan kalau untuk melawan RK dan juga Suswono bisa dikatakan dibutuhkan figur yang cukup kuat untuk memenangkan kontestasi. Untuk melihat basis PKS sendiri yang cukup kuat di Jakarta, bagaimana sekiranya PDIP bisa bertaktik? Iya, saya kira nama Anies ini bisa menjawab itu karena dalam tanda petik mengisi kekosongan figur, kemudian yang kedua juga bisa menggerus grassroots PKS yang selama ini solid karena ada fenomena di survei itu istilahnya split ticket voting ya Mbak Cynthia. Jadi memilih partainya di pileg, kemudian tapi di pilkada memilih figur yang memang dekat dengan ideologi mereka. Dan konteks ini relevan sekali karena apa, figur ID di negeri kita kan sangat rendah. Yang menguat itu, partai ID rendah, figur ID yang menguat. Dan Anies itu bisa merangkum pemilih-pemilih PKS yang selama ini terpresentasi dalam sosoknya. Nah dengan itu saya kira ini sebuah peluang yang sayang untuk dilewatkan, apalagi ada momen di mana kita tahu bahwa ya narasi perubahan yang selama ini digaungkan oleh koalisi yang mengusung Anies di Pilpres kemarin dalam tanda petik selesai dengan sendirinya. Nah, Anies ini bisa membawa nafas baru bagi PDIP dalam konteks misalkan PDIP Perjuangan Plus ya. Karena ini sosok pokok perubahan itu sendiri yang bisa dalam tanda petik memastikan ya soal apapun lah, mungkin soal kritik terhadap nepotisme, soal kemudian Raja Jawa dan seterusnya itu bisa terbawa dalam satu nafas. Nah, kalau misalkan ini kemudian ditarik ke sosok yang lain, saya khawatir kemenangan yang diincar PDIP dalam pilkada di Jakarta nanti tereduksi, terminimalkan gitu. Kenapa? Karena ini lawan yang dihadapi yang dalam tanda petik punya paket lengkap plus-plusnya seperti itu. Nah, kalau bisa PDIP harus ada plus-plusnya juga, apakah lewat sosoknya, koalisinya, dan seterusnya. Mas Agung, tapi kalau figur Anies Anda sebut bisa menjawab itu semua. Tapi secara platform ideologi yang diharapkan oleh PDI Perjuangan adalah setia dengan platform PDI Perjuangan. Apakah itu bisa menjawab juga? Iya, ini tinggal tergantung Anies ya. Apakah misalkan dalam tanda petik bahasa Ibu Mega itu nurut dengan aspirasi yang dibawa PDIP ataupun Ibu Megawati sebagai ketua umum pemilik mandat tertinggi di partai. Karena partai itu pasti punya aturan main. Dan selama ini kan Anies asik dengan independensi dan netralitasnya. Itu yang saya kira berapa kali dimention Ibu Mega ketika tadi ya menyerahkan rekomendasi khususnya ke Ibu Airin ya, berapa kali dinotis Ibu Airin supaya pakai baju merah hitam, Ibu Airin supaya berpihak dan seterusnya. Dan saya kira ketika saya mensimulasikan di sana ada Anies, maka ketika Anies masuk PDIP selesai itu barang. Oke, tapi kalau menurut Anda, hitung-hitungan Anda lebih mana yang menguatkan? Anies Rano atau Pramono Rano? Saya masih pilihan yang pertama ya, ada Aniesnya. Siapapun kader yang dipasang dengan Anies, kemungkinan menangnya lebih besar ketimbang tanpa Anies menghadapi RK Suswono yang saya kira paket lengkap untuk menang ketika Anies tidak ada di sana. Oke, Mas Seno, melihat jawaban-jawaban ini dan juga perspektif ini, apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan dan kapan tepatnya PDI Perjuangan akan mengumumkan nama? Ya secepatnya, yang pasti sebelum tanggal 29 berakhir pasti sudah kami umumkan nama. Karena kami taat pada aturan main di KPU dan sehingga sebelum tanggal 29 berakhir pasti akan kami umumkan. Apakah besok atau besok lusa kan tinggal menunggu waktu. Tetapi saya kira sekarang sudah semakin jelas bahwa prinsip PDI Perjuangan ini seperti ini. Kami terbiasa berada pada situasi sejarah yang mana saat dihadapkan pada pilihan apakah kami harus menang atau kami konsisten, seringkali kami mengambil keputusan untuk berada pada sisi pihak sejarah yang konsisten. Baik. Jadi tinggal menunggu waktu, siapapun yang mau bergerak bersama dengan kami, ya silahkan kita samakan nilai-nilai dengan apa yang menjadi DNA dari PDI Perjuangan. Baik, kita nantikan nanti pengumuman dari PDI Perjuangan. Terima kasih sekali lagi Mas Eno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, sudah berbagi di Kompas Petang.